Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat CCC yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas perjalanan misi Paulus yang ketiga, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ke-14. Dari perikop ini saya mengangkat satu judul khotbah, yaitu Gaya Hidup Kristiani di Akhir Zaman. Ada 3 hal yang muncul dari perikop ini yang akan kita bahas bersama-sama tentang gaya hidup Kristiani di akhir zaman. Yang pertama, gaya hidup Kristiani yang menunjukkan kasih dan kesatuan. Yang kedua, gaya hidup Kristiani yang menggunakan setiap kesempatan. Dan yang ketiga, gaya hidup Kristiani yang kehidupannya dikuasai Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup diartikan tingkah laku seorang individu di dalam masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, kita berbicara mengenai satu masa, satu waktu di mana dunia ini akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Oleh sebab itulah kita sebagai orang percaya perlu mengembangkan gaya hidup Kristiani. Kenapa demikian? Karena kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Alkitab mencatat ia datang secara tiba-tiba seperti pencuri. Mari kita membahas satu persatu dari bagian khotbah saya pada pagi hari ini. Gaya hidup Kristiani di akhir zaman. Yang pertama yaitu menunjukkan kasih dan kesatuan. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-4, 7, 8, dan ke-16. Di ayat yang pertama dikatakan, sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Di dalam Alkitab NIV atau New International Version dikatakan, setelah kami merobek diri kami dari mereka. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya satu perpisahan antara Rasul Paulus dengan para pemimpin gereja yang ada di Efesus, yaitu dengan memakai kata merobek diri kami. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut tentang situasi perpisahan mereka, silakan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat 36 sampai ke 38. Jadi semua ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa antara Rasul Paulus dengan orang percaya, pemimpin-pemimpin yang ada di kota Efesus, terjalin suatu ikatan kasih yang mesra dan kesatuan yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah salah satu doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dengan berkata, jadikanlah kami satu? Diambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Selanjutnya setelah perpisahan tersebut, Paulus melakukan perjalanan ke kota Tirus. Ada 7 hari dia ada di sana. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Paulus ada di sana selama 7 hari? Tentu Paulus ada di kota Tirus bukan sebagai turis. Paulus ada di kota Tirus untuk membangun persekutuan di antara saudara seiman dan untuk menunjukkan kasih dan kesatuan di antara mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara hidup jemaat yang ada pada waktu itu. Kalau saudara membaca di ayat 7, 8, dan 16. Ketika Paulus setiap kali ia pergi mengunjungi umat Tuhan di satu kota ke kota lain, selalu terbuka bagi dirinya, yaitu orang percaya memberi tumpangan bagi dia. Paulus tinggal di rumah salah seorang percaya di Ptolemeus, ayat yang ke-7. Paulus tinggal di rumah Filipus di ayat yang ke-8. Paulus tinggal di rumah Manason di ayat yang ke-16. Dari beberapa ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman itu terlihat secara jelas ada suasana kekeluargaan, suasana kasih, dan suasana kesatuan
yang erat antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain. Peristiwa ini saya percaya dicatat bukan sebagai satu wujud informasi belaka, tetapi peristiwa ini dicatat agar gereja Tuhan yang ada saat ini untuk dapat mengikuti jejak mereka, yaitu mempraktekkan gaya hidup kasih. Kenapa demikian? Agar supaya Kristus dimuliakan, agar supaya kerajaan Allah disebarluaskan, dan agar supaya kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kepada gerejanya, bahwa di akhir zaman ini kasih akan seorang akan yang lain akan menjadi dingin. Dan ini Bapak Ibu Saudara menjadi tantangan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita tidak boleh kalah. Bahkan lebih lanjut Alkitab mengatakan manusia di akhir zaman semakin bersifat individualistik, tidak tahu mengasihi. Maka tidaklah heran di dunia yang ramai ini namun sepi. Kenapa demikian? Karena kasih hanya sebatas slogan, kasih hanya sebatas perkataan, kasih hanya dibatasi dengan prinsip ekonomi. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya peroleh? Kalau saya berbuat itu, apa yang saya dapatkan? Oleh sebab itu, gereja Tuhan harus bangkit dan menjadi terang kasih Kristus dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Lakukan sesuatu tindakan walaupun itu kecil, seperti memberi bantuan kepada mereka yang terkena situasi COVID-19 ini. Kalau mungkin ada yang mampu memberi 1 karung beras, puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya bisa berbagi 1 bungkus nasi, lakukan itu walaupun kecil, karena itu berkenan kepada Tuhan. Seorang yang bernama Bunda Teresa, karena cinta kasihnya yang luar biasa dan panggilan Tuhan atas hidupnya untuk melayani orang-orang marginal di daerah Kalkuta, India, maka ia rela meninggalkan segalanya untuk pergi ke sana. Dan Bunda Teresa berkata, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang mengalami kesulitan mengembangkan gaya hidup kasih? Karena di dalam dirinya, di dalam diri orang tersebut dikuasai oleh kemarahan, dendam, kebencian, sikap permusuhan, mengasihi diri sendiri, kepahitan, tidak mau mengampuni, dan lain-lainnya. Ketahuilah bahwa semua yang saya sebutkan tadi akan merusak. Merusak apa? Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama. Menurut seorang dokter bernama Don Colbert mengatakan bahwa kebencian dan iri hati dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, migrain, penyakit jantung, bahkan kanker. Kemarahan dikatakan dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, kanker, darah tinggi. Demikian juga dengan kesombongan dapat menyebabkan penyakit mental, stroke, kematian, bahkan serangan jantung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah online ini, kalau masih ada perkara-perkara yang berlawanan dengan gaya kehidupan kasih, seperti yang saya katakan tadi, marah, dendam, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya itu, maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk membereskan itu semua. Kenapa? Karena hal-hal itu semua menjadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang doa kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan agar kita dibasuh oleh darahnya.
kita dipulihkan, dan kita boleh kembali menikmati kekayaan yang telah disediakan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kita menunjukkan gaya kehidupan kasih kepada sesama anggota keluarga kita, sesama anggota gereja, sesama orang percaya, atau sesama manusia? Saya perlu mengingatkan bagi kita semua bahwa mengasihi adalah perintah Allah, bukan kehendak gereja. Sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, kasih merupakan hal yang paling mendasar, paling utama, dan terutama di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh memiliki yang lain. Mungkin kita boleh memiliki gelar yang banyak. Mungkin kita boleh memiliki emas, deposito, dan sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semua itu useless, tidak ada gunanya.